Ibu-ibu udah jawab salam saya ke? Yang jawab salam saya nih, walaupun tak sunnah tak apalah, nanti yang sunnah simpan terakhir. Yang jawab salam saya sekarang nih, semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan bapak ibu dilancarkan, rezekinya dilancarkan, urusannya dilancarkan, dipanjangkan umurnya, dan jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan semoga kaya dunia dan akhirat, dan semoga menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah almarhum Muhammad Sani bin Qasim, dan yang sekarang Bang Agus sekeluarga, Bang Nasr sekeluarga, dan semualah yang tak bisa saya sebut satu persatu. Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tuan rumah maupun keluarganya diselamatkan dunia dan di akhirat, dan almarhum semoga ditempatkan di jannah, di surga bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati Bapak Abdul Fattah dan Bapak Ismail, Bapak Ali selaku MC, Masya Allah, dan Bapak Ramli M. Nafi dan Haji Muhammad Sani. Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau dijadikan orang yang menjadi panutan bagi kita semua, dan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati dan saya takdimi Bapak Ibu yang hadir, yang tak bisa saya sebut satu persatu, namun kalau disebut satu persatu 1 jam tak selesai. Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkumpulnya kita sekarang dikumpulkan lagi nanti di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah diberi keyakinan undangannya jam 7, jam 10 lah kita mulai. Masya Allah. Semoga yang datang awal, setiap langkahnya, setiap detiknya oleh Allah dicatatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita, sang reformis dunia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau dilahirkan, adanya Isra Mi'raj, adanya apalagi Ramadan, nuzulul Quran, terlahir Maulid Nabi. Seperti kita nih adalah ketemu Bang Ali kan, ketemulah Bang Mail, ketemu semuanya karena mau kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sekarang ini adalah bulan Maulid, di mana bulan Maulid itu hari kelahiran. Karena pas tatkala Nabi Muhammad dilahirkan saja, semua penduduk langit, penduduk bumi mendoakan, bergembira mereka. Yang singa mengaum, yang embek mengembek, yang burung terbungkur, semuanya bersuara. Bahkan api Raja Najasyi itu yang tidak pernah padam jadi padam. Itu saking mulianya kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man jalasa man hadir fi majlis dzikir, seperti ini, barang siapa yang hadir majlis dzikir seperti ini, kita berkumpul seperti ini untuk membacakan tahlil kepada yang sudah lewat. Birru abakum yadurrukum abnaukum, atau dalam hadis, kalau kita berbuat baik kepada orang tua, nanti anak kita akan berbuat baik kepada kita. Seperti itu. Jadi apa yang sudah kita tawassulkan, apa yang sudah kita bacakan, insya Allah akan tersampaikan. Tadi apabila kita sudah bertawassul, insya Allah kakek nenek kita, bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW juga hadir begitu tatkala kita mentawassulkan. Bahkan kita mau meninggal, insya Allah kakek nenek kita yang sudah kita tawassulkan akan menyambut kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pas tatkala nanti langit pecah, tak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu ada 7 golongan. Di antaranya orang yang adil, susah orang tak adil. Nomor 2, orang yang tak pernah maksiat, susah kita sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Orang yang selalu menangis tatkala malam, menangis air matanya, ingat umat, ingat dosanya. Terus di antaranya lagi 2 muslim yang bersaudara, yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Seperti ini. Contoh nih, ketemulah
diundanglah seperti Bapak Abdul Fattah diundang ke sini, Bang Mail diundang ke sini. Hadirnya karena Allah, karena menepati janji kayak tadi. Menepati janji. Karena kenapa? Orang yang tidak menepati janji termasuk orang yang munafik. Orang munafik orang munafik aja itu ada 3. Idza kadzaba, idza takallama kadzaba. Kalau berbicara berbohong. Idza wa'ada itu ida wa'ada khalafa. Kalau misalnya diundang tak mau hadir, seperti itu. Lalu apabila diberi amanah khianat. Semoga kita semuanya bukan orang-orang yang munafik. Alhamdulillah lah kita ngundang Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir ke tempat yang penuh berkah ini. Karena kenapa hadirnya seperti ini? Karena Allah itu diibaratkan kita di kitab Ihya Ulumuddin juz 3 dijelaskan seperti hadir seperti itu juga sama dengan cinta karena Allah dan hadirnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Setelah kita berpisah dari ini, otomatis kita berdoakan apa yang sudah lewatkan. Otomatis kita nih setelah kita selesai, otomatis kita berdoa. Sholat gak berdoa. Lalu setelah sholat kita berdoa. Berdoa Allahumma fil muslimin muslimat. Apalagi sudah ketemu seperti ini. Alam ada 5 macam. Kenapa sih kok kita pernah ketemulah Bang Nasron, ketemulah sama calonnya kan, itu karena kenapa? Karena di alam arwah sudah ketemu. Kenapa di dunia sudah ketemu? Di alam dunia sudah ketemu, insya Allah di alam akhirat insya Allah bertemu kembali. Karena syafaat nanti itu pasti yang namanya syafaat, apabila kita sudah ketemu sama seseorang akan mendapatkan syafaat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu mau syafaat? Jawab ya, salawat saya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, salam Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga salawatnya akan dijawab oleh malaikat berupa pengampunan istighfar untuk bagi yang bersalawat 1 kali. Semoga antum-antum semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya nih Pak, Bu, seseorang, Pak, Bu mau masuk surga, mau sholat Bu, malas. Bu, Bapak mau surga, ya sholat dilalaikan. Seperti itu. Bahkan Pak, kalau kita bahas tentang sholat nih, sholat aja kita lalai, kita sholat ditinggalkan kan? Kita nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepada Allah. Jin dan manusia. Pertama penduduk bumi ini jin dulu, baru manusia. Setelah itu barulah kita menyembah kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang sombong. Karena kenapa? Seperti iblis sombong. Padahal diuji untuk menghormati Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Itu. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang sombong. Dan sholat apabila kita tinggalkan nih, ada 15 macam sholat ini. 6 itu di dunia, 3 pastakala mau meninggal, 3 pastakala di dalam kuburan, 3 setelah di akhirat. Itu saking bahayanya kalau kita meninggalkan sholat nih. Jadi 6 diantaranya nih tidak akan mendapatkan doa para muslim. Doanya tidak akan diangkat di langit dan tidak diberkahi. Wajahnya hitam kusam. Percuma kita kerja, yang mama nyuci, Pak minta skincare lah Pak. Pak berikan inilah, Pak beliin lah, semua minta. Yang bapak-bapaknya kerja siang malam jadi malam jadi siang. Uangnya dapat 10 juta, mana duitnya? Tanya sama istri, kemana duit habis nih? Tak ada, tak terasa. Itulah namanya hidup yang tidak berkah. Itu diantaranya karena meninggalkan sholat. Tapi insya Allah Pak, sholat itu tidak bisa kita tinggalkan kecuali dengan mengkodoknya. Karena 3 lagi diantaranya, ketika kita mau meninggal itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Meninggal dalam keadaan lapar, haus lagi. 3 masakan di dalam kuburan nih, di dalam kuburan kita langsung kayak sate, ditusuk. Seperti sate terus disiapkan ular, yang mana ular itu namanya Sujaul Aqab. Panjangnya 1 bulan. Panjangnya 1 bulan ularnya setiap digigit langsung hancur, jadi lagi. Sampai berapa lama sholat yang ditinggalkan? 1 hari bagaikan 1000 tahun. Naudzubillah. 3 lagi pasakala nanti langit, kala di akhirat itu dicabut dengan rantai, masukkan dalam mulut, keluarkan ke belakangnya. Itu
oleh malaikat, panjangnya 70 dirok. Nah, macam mana? Besarnya kayak apa? Itulah saking-sakingnya kita. Naudzubillah, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak disucikan oleh Allah dari siksaannya. Semoga kita semuanya yang berkumpul saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana dijelaskan dalam sab'atul yudhilluhum Allahu yauma la dhillu, 7 golongan yang mana tidak ada naungan karena langit pecah. Semoga kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang cantik semoga cantiknya dunia akhirat, semoga yang bapak gantengnya ganteng sampai dunia akhirat. Jangan lupa bersyukur karena nikmat Allah tidak pernah libur. Jangan sampai menjadi orang yang kufur, nanti disiksa di alam kubur. Naudzubillah. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya Bapak Ibu kita bukan tausiah, yang mana aja tausiah itu adalah mengingatkan kita untuk bertambah semangat kita untuk beribadah. Kita nih Pak, saya ini contoh Bang Nasr adalah ulama. Bang Nasr, saya senang melihat Bang Nasr ini ganteng lagi, pandai lagi bercakap. Udah kita senang aja satu kali kepada ulama, Allah akan memberikan apa? Ja'alallah malaikat yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Allah akan memberinya satu malaikat untuk memintakan ampun kepada kita yang cinta. Misalnya ada ulama, ada saya. Masya Allah, Ustadz Nasron nih, ganteng lagi, cakap, pintar, alim lagi. Kita senang aja satu kali. Allah memberi malaikat untuknya untuk memintakan ampun sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Bu, ibu kepingin masuk surga kan? Ini nih kebanyakan ibu-ibu, kenapa aksarun nisa afinnar itu anisa baik agama God. Jadi kebanyakan orang yang masuk neraka itu adalah perempuan. Bu, kalau ibu kepingin masuk surga ada 3 macam. 1, taat sama suami, kerjakan sholat, kerjakan puasa. Nah, itulah syaratnya. Yang penting taat sama suami. 1 lagi Bu, kalau ibu kan enak, kalau tak sholat, kalau bapak walaupun kita kerja ke sana, kerja di sini, siang perik matahari, Ustaz kenapa tak sholat? Ustaz masih basah semua Ustaz. Jangan mikirkan basah. Kadang kan misalnya toko kalau kerja bangunan biasanya kan basah semua, tak mau sholat, tak boleh. Kita diciptakan untuk harus sholat. Kita harus sholat walaupun kita kotor tidak apa-apa, yang penting suci. Itu betul. Kalau ibu-ibu kebanyakan ini ngerumpi. Itu loh, Bang Nasr tuh lah udah di ini jarang ada di rumah. Udah istrinya ditinggal ya terus. Kasihan istrinya rindu. Ngomongin terus, nanti ada di sana, kata bahasa itu ngerujak. Jadi ngerujak ada di sana, ngerujak di sini, ngerujak. Jadi kita kalau menjelek, apalagi naudzubillah kita suudzon atau menjelekkan orang, jangan sampai kita menjelekkan orang atau mengomongin orang. Karena mengomongin orang aja, satu kali aja kita jelekkan dia, udah kita kadang nih kita dah betul masih gak salah. Itu manusia nih. Jangan sampai seperti itu. Karena orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan amal yang baik. Karena kenapa? Amal kita dicabut oleh orang yang kita gibah. Seperti itu, jangan sampai kita mengibah. Jadi itu kuncinya, jangan sampai kita membicarakan orang. Makanya orang yang tawadu seperti Bang Mail, Masya Allah, tawadu terus, dia tunduk ya terus. Itulah orang termasuk bitaki dan ma'aliyat taki, termasuk orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa cepat nanti masuk surga. Bapak, ibu, bapak punya anak, yang ibu punya anak juga punya cucu, betul enggak? Betul. Jadi bapak nih, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Itu dia dalam ayat Al-Qur'an. Jadi wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya anak dan istrimu akan jadi musuh. Hati-hati Bapak Ibu, anak nih kalau tidak dimondokkan bisa jadi musuh. Kadang masih dimondokkan pasti gak bandel. Itu tergantung kita yang mendidik. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tergantung maknya mau jadikan orang tukang TikTok lah, tukang video fun lah, macam-macam. Terserah ibu, termasuk bapak juga.
Karena Yunasironi mau jadikan orang Nasrani itu tergantung kedua orang tua. Semoga Bapak Ibu punya anak jadi anak yang soleh dan soleha. Dan semoga perkumpulan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alaikum bil jamaah fa inna fiha rahmatun. Kita kumpul seperti ini. Kalau apabila Allah ridho, misalnya Bang Nasron banyak dosa. Naudzubillah, masa Bang Nasron banyak dosa. Contoh Bang Nasron ya. Itu kalau Allah ridho dengan perkumpulan kita nih, insya Allah langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan dosanya diampunkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang ibu-ibu bersama suami tercinta nanti di surga dan bapak bisa menjadi syafaat bagi istri dan anaknya. Amin amin ya rabbal alamin dan dikumpulkan kembali nanti di akhirat nanti bersama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan semoga menjadi rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, tak perlu panjang lebar. Nah, takut nanti tak masuk, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Nah, nanti tak ingat apa yang diomongkan sekarang ini. Lupa apa ya? Nah, makanya ibu-ibu jangan suka rumpi. Nah, kalau ibu 3 tadi Bu ya, kalau kepingin masuk surga taat sama suami. Kalau tak ada dikasih duit, kalau tak ada dikasih duit, tak ada dikasih skincare katanya, tak usah makan Bu, tak usah lawan. Iya, ikhlas ya Bu. Nangis habis dulu. Nanti ujung-ujung dikasih. Habis itu waktunya sholat. Jangan kayak gini Bu. Maaf Pak ya. Kadang kita ketemu sama orang nih. Bu, silakan Bu sholat Bu. Oh, Pak Ustadz saya lagi haid katanya. Padahal tak haid Bu. Pak, kadang tak haid. Gua murah aja, malas nak sholat. Naudzubillah. Semoga ibu-ibu yang ada di sini tidak beralasan seperti itu ya. Amin. Amin. Nomor 3 yaitu tadi puasa, sholat dan taat sama suami. Insya Allah itu kuncinya adalah surga. Kalau bapak-bapak sih gampang, kemana aja oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga jadi keberkahan bagi kita semuanya. Apa yang disampaikan, mohon maaf Bapak Ibu.